Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Imam As-Suyuti, cendekiawan muslim yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi kemudahan untuk meraih ilmu sejak kecil. Menekuni hampir semua bidang keilmuan. Ia hidup di lingkungan yang penuh dengan nuansa ilmiah bersama keluarganya. Anak yatim yang ditinggal oleh ayahanda sejak berusia 5 tahun ini bernama lengkap Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Nama yang sudah tidak asing lagi bagi para pelajar pesantren. Imam As-Suyuti lahir pada tahun 849 Hijriah Ba'da Maghrib, tepatnya pada malam Ahad di daerah As-Suyut, kota Kairo, Mesir. Al-Kisah, beliaulah yang dikenal sebagai seorang ulama yang lahir di antara kitab-kitab Bainal Kutub. Ya. Sebab menjelang kelahirannya, sang ibu diminta oleh ayahanda Suyuti untuk mengambilkannya kitab di perpustakaan pribadinya. Hingga akhirnya beliau dilahirkan di sana, di antara kitab-kitab perpustakaan ayahnya. Imam As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau dianugerahi keahlian setidaknya dalam 7 bidang keilmuan, mulai dari ilmu tafsir, hadis, fikih, ma'ani, bayan, dan badi'. Selain itu, beliau juga menekuni banyak bidang keilmuan yang lain seperti usul fiqh, qawaid al-fiqh, jadal, sorof, faraid, tasawuf, tarikh, akhlak, hingga ilmu kedokteran. Masya Allah. Dedikasinya dalam literatur keilmuan itu sangat menakjubkan sampai ke semua. Imam As-Suyuti itu telah menulis sekitar 300 karya dari berbagai rumpun keilmuan. Bahkan menurut riwayat lain, ada yang mengatakan itu 600 karya. Ya. Di antara karyanya ada yang terkenal dan monumental hingga saat ini. Seperti kitab Al-Ashbah wa An-Nadhair. Karya beliau di bidang qawaid al-fiqh, tafsir Jalalain, Ad-Dur al-Mansur, fi tafsir bil Ma'sur, dan masih banyak karya beliau yang lain yang tak kalah populer. Selain ihwal keilmuan beliau yang sudah barang tentu ya sangat menakjubkan, ada hal lain dari kepribadian Imam As-Suyuti yang patut kita ketahui dan diteladani, yaitu sikap beliau yang enggan mengandalkan kebagusan nasabnya dan prestasi kemuliaan leluhurnya. Ya. Imam As-Suyuti itu memang memiliki nasab yang bagus. Nasab keluarganya itu bersambung kepada keluarga Persia yang pindah ke Mesir di distrik Hudayriyah, sebelah timur Baghdad, dan kemudian bermukim di daerah Al-Ashut. Keterangan lain menyebutkan bahwa ayahnya berdarah Arab. Adapun kakek buyut Imam As-Suyuti, Syekh Al-Himam, adalah seorang pembesar Thariqah di masanya. Sedangkan leluhur Imam As-Suyuti yang lainnya itu kebanyakan berprofesi sebagai seorang hakim dan seorang pedagang. Dan ayahanda beliau, Syekh Abu Bakar bin Muhammad, sebagai seorang pengajar ilmu agama yang tersohor di daerahnya. Asabiku semua, namun demikian, ya mulai proses belajar menjadi ahli hingga menulis karya-karyanya beliau, tidak pernah tuh mengandalkan kemuliaan leluhurnya dan kebagusan nasabnya. Ya, menjadi terkenal tidak karena leluhur, menjadi mulia tidak dengan nasab. Ya, padahal seandainya mau, ya, bukan tidak bisa beliau menjual leluhurnya untuk harga popularitasnya. Bisa saja bermodal kebagusan nasabnya untuk kelarisan karya-karyanya. Namun beliau enggan dengan kepribadian dan sikap yang kurang baik itu. Ya. Sebagaimana yang beliau ungkapkan pada muqaddimahnya dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, ala anna la nattaqilu alal ahsabi wal ansabi wa la nakilu an talabil ma'ali bil iktisabi. Namun sesungguhnya kami tidak sedang mengandalkan prestasi kemuliaan leluhur dan kebagusan nasab, dan kami tidak pernah lelah untuk mencari kedudukan tinggi dengan usaha atau kerja keras sendiri. Ya. Pernyataan beliau barusan dilanjutkan dengan syair indah yang syarat akan makna keteladanan. Lasna wa in kunna zawi hasabin yauman alal ahsabi nattaqilu. Kendati kami memiliki garis keturunan yang bagus dan mulia, tetapi kami tidak mengandalkannya. Nabni kama kanat awailuna tabni naf'alu misla ma fa'alu. Kami berjuang menapak tilasi leluhur kami dan kami mengikuti jejak langkahnya.
Tapi semua dimuliakan Allah. Kendati demikian, bukan berarti sama sekali boleh mengabaikan nasab. Karena di berbagai keadaan, nasab menjadi penting dan harus diperhatikan. Ya, dalam konteks fikih misalnya, ya, standar nasab merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam urusan kafa'ah, kesetaraan antara pasangan suami istri. Bahkan boleh jadi bila standar nasab tidak diperhatikan dan dipenuhi dapat menyebabkan tidak absahnya akad nikah ijubar atau nikah paksa oleh wali. Pun dalam konteks akhlak, budi pekerti, bukan hal yang salah menghormati keluarga atau keturunan sang guru, bahkan menjadi keharusan. Ya. Sahabatku semua, jika sulit menemukan alasan untuk menghormati keluarga atau keturunan insan-insan terhormat dan mulia, maka ungkapan yang mudah diterima mungkin begini: hormati keluarga guru karena gurunya, hormati keluarga aulia karena leluhurnya. Begitupun para habaib, zuriya insan agung dan sempurna, Muhammad Rasulullah SAW. Ya, bahwa ada sebagian sikapnya yang kurang baik secara lahiriah boleh diingkari, tetapi tidak ada satupun alasan untuk tidak menghormatinya sebagai garis keturunan Rasulullah SAW. Ya. Nah, sahabatku semua, mengandalkan nasab, bermodalkan leluhur adalah kepribadian yang naif, mungkin juga memalukan. Betapapun Imam As-Suyuti memiliki nasab yang bagus dan leluhur mulia, beliau cukup mensyukuri tetapi enggan mengandalkan itu semua. Namun, mengabaikan nasab dalam seluruh keadaan juga bukan sikap yang baik. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba yang Ia kehendaki. Ya. Allah membuat perbedaan, keunggulan antara ras berdasarkan garis keturunan atau nasab. Ya, ras Arab lebih utama dari Ajam non-Arab. Suku Quraisy yang berbangsa Arab lebih utama dari suku-suku lain di bangsa Arab maupun Ajam. Nah, tetapi dalam skala individu, Allah menjadikan takwa sebagai perbedaan dalam keutamaan di antara mereka. Ya. Sebagaimana firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ya. Maka sahabatku semua, sahabat Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, dan Bilal Al-Habsi lebih utama dari setiap ahlul bait yang tidak termasuk sahabat. Ya. Tetapi dalam keutamaan yang disandang bukan hanya kemuliaan yang didapat. Di situ juga ada beban. Ya, ada beban tanggungan yang harus dipikul. Ya, seperti contoh orang yang Allah muliakan dengan ilmunya. Sebagaimana Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, ayat ini menegaskan keutamaan orang yang berilmu. Ya, tetapi di balik itu ada tanggungan yang harus dipikul oleh orang yang berilmu. Mereka akan disiksa lebih berat dan berlipat ketika mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Dalam contoh lain, ada juga orang-orang yang Allah muliakan dengan nasabnya yang mulia. Sebagaimana kemuliaan para istri Rasulullah SAW daripada setiap wanita-wanita muslim. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa'i inittaqaitunna." Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Ya. Tetapi di balik kemuliaan yang Allah anugerahkan, dalam firman lain, Allah mengancam akan melipat gandakan siksa kepada para istri Rasulullah jika mereka bermaksiat. Ya nisa'an nabi miyati minkunna bifahisati mubayyinati yudha'af lahal azabu di'faini wa kana dzalika 'alallahi yasira. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah, pepatah mengungkapkan, orang yang terlambat dalam amal kebaikan tidak bisa mempercepat nasabnya. Nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah, dari semua itu kita mengetahui bahwa dalam keunggulan dan keutamaan ada kemuliaan dan tanggungan. Ya, barang siapa yang menyimpang dari tanggungannya maka tidak akan bertambah dalam kemuliaannya kecuali siksaan. Ya, tetapi kita tetap harus menghormati orang yang telah Allah muliakan, walaupun ia menyimpang dari tanggungan atau sebagiannya.
Ya, tapi semua ini sebagai bentuk memuliakan orang yang telah Allah dan Rasulnya muliakan. Ya, tetapi menghormati di sini tidak lantas membuatnya mesti harus selalu didahulukan dalam jabatan atau kepemimpinannya. Ya, karena berbeda ranah dan hal seperti jabatan dan kepemimpinan harus diserahkan kepada mereka yang ahli dan yang lebih maslahat untuk agama dan kehidupan. Nah, saya semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa kalian mengerti. Ya, di balik kemuliaan, ya di balik Allah kasih kemuliaan terhadap diri seorang, ya itu ada tanggung jawab yang besar. Ya, ada beban yang dipikul. Ya, maka kalau salah, ya itu akan Allah kali lipat gandakan. Entah itu kebaikannya, entahkah itu maksiatnya. Nah, tapi semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.